Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu pembelajaran gambar teknik. Next saja ya. Yang pertama, fungsi gambar. Apa sih itu fungsi gambar? Gambar merupakan sebuah alat yang menyatakan maksud, terutama bagi orang-orang teknik. Lalu, fungsi gambar teknik sendiri berfungsi untuk menyampaikan informasi, pengawetan dan penyimpanan, dan penuangan gagasan dan pengembangan. Oke, selanjutnya ada standar gambar teknik. Standar gambar teknik itu ada standar Jepang atau disingkat JIS, yang kedua standar Belanda atau disingkat NEN, yang ketiga standar Jerman atau DIN, yang keempat standar Indonesia atau SII, yang kelima yaitu standar internasional yang sering kita dengar, yang disingkat sebagai ISO. ISO itu mempunyai singkatan yaitu International Standardization for Organization, yang bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan jalan membuat standar. Standar yang dibuat tersebut kemudian dibawa ke forum internasional dengan tujuan. Yang pertama itu biasanya untuk memudahkan perdagangan nasional maupun internasional. Yang kedua, memudahkan komunikasi teknik. Oke, selanjutnya kita akan belajar memahami alat-alat gambar dan cara menggunakannya. Yang pertama itu kita akan membahas kertas gambar dengan standarnya. Yang kedua, pensil, pena, atau rapido. Yang ketiga, jangka dan kelengkapannya. Keempat, macam-macam mistar. Kelima, macam-macam mal. Yang keenam, menghapus. Yang ketujuh, papan gambar dan mesin gambar. Oke, next. Kertas gambar dengan standar ukurannya, yaitu kertas gambar untuk tata letak. Biasanya kertas gambar ini menggunakan kertas gambar HPS yang kita gambar menggunakan pensil biasa. Nah, yang kedua itu ada kertas gambar untuk gambar asli. Biasanya kita menggunakan kertas kalkir karena biasanya gambar ini kita cetak atau di blueprint. Kelebihan kertas gambar asli atau kertas kalkir itu kualitasnya tahan lama, tahan lembab. Nah, selanjutnya ada film gambar. Film gambar biasanya dipergunakan untuk menggambar yang teliti. Dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama dan tidak boleh memuai atau menyusut. Oke, selanjutnya ada kertas gambar dengan standar ukurannya. Nah, ini ukuran A0 sampai A5 dan seterusnya. Ini lebar, panjang. Nah, sisi kiri ini adalah sisi tepi gambar. Seperti di sini. Tepi gambar sebelah kiri. Sedangkan C itu sisi atas, bawah, dan kanan. Nah, ukuran C itu menyesuaikan dengan ukuran kertas tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada pensil dan penggunaannya. Pensil yang dipakai untuk menggambar ada beberapa macam, yaitu pensil biasa dan pensil mekanik. Kedua jenis pensil ini memiliki tingkat kekerasan tertentu, mulai dari yang lunak sampai yang keras. Nah, ini contoh tabel pensil dari lunak, sedang, dan keras. Angka di depan huruf H menunjukkan tingkat kekerasan. Semakin besar angkanya semakin keras. Sedangkan angka di depan huruf B menunjukkan kelunakan. Semakin lunak angkanya semakin besar. Selanjutnya ada pena dan rapido. Pena gambar digunakan untuk membuat gambar asli, yaitu gambar yang ditinta.
Nah, ini pena sebelah kiri yaitu contoh dari pena trackpen. Sedangkan yang di sebelah kanan yaitu pena Rapido. Nah, ini pena trackpen. Keterangannya dari 1 sampai 7. Bisa dilihat yang pertama itu mur pengatur, 2 massa pena, 3 tangkai, 4 lubang pengunci, 5 baut pengikat pena, 6 daun pena, 7 bagian-bagian yang perlu mendapatkan perawatan. Oke, selanjutnya ada Rapido dengan keterangannya. Yang pertama itu Rapido, kedua itu mahkota atau kepala luar, 3 mahkota atau kepala dalam, 4 tutup, 5 kunci pembuka pena, 6 tabung tinta, 7 rumah pena, 8 pena, 9 tangkai. Selanjutnya itu ada penggaris dan cara penggunaannya. Yang pertama itu ada penggaris segitiga. Biasanya terdiri dari sepasang segitiga siku-siku sama kaki dan sebuah segitiga siku-siku. Nah, yang kedua itu ada penggaris tegak lurus. Sebuah penggaris tegak lurus terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun. Yang ketiga itu ada penggaris atau mistar skala, yaitu mistar untuk mengukur dengan ukuran skala, misalnya skala 1:2, 1:3, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada penggunaan sepasang penggaris segitiga. Nah, yang pertama itu letakkan mistar 45 derajat mendatar dengan posisi 1 yang ini. Kedua, letakkan mistar 30 atau 60 derajat rapat pada sisi bawah dan peganglah dan tekan. Nih, ini. Yang ketiga, untuk membuat garis-garis segitiga sumbu X, geserkan mistar 45 derajat ke atas atau ke bawah. Dan seterusnya bisa dilihat untuk membuat garis-garis sejajar sumbu Y atau garis-garis dengan tegak lurus sumbu X, putar mistar 45 derajat menjadi posisi 2. Mistar ini ditukar ke sini. Putar 50. Yang kelima itu dengan cara menggeser mistar 45 derajat pada posisi 1 dan memutar mistar 45 derajat ke posisi 2. Kita dapat membuat garis-garis mendatar maupun garis-garis tegak. Oke, selanjutnya adalah cara pemeliharaan penggaris atau mistar segitiga. Sebelum digunakan, penggaris harus dibersihkan terlebih dahulu dengan lap atau jika perlu dicuci. Penggaris yang tidak bersih akan mengotori kertas gambar. Jadi itu kayak penggaris biasa kita sering pakai. Nah, itu kotor, jadi kita harus mencucinya terlebih dahulu. Yang kedua itu penggaris jangan digunakan untuk membantu memotong kertas ataupun digunakan untuk mengetok atau memukul. Nah, biasanya penggaris kita sering untuk iseng getok-getok meja. Nah, itu akan somplak-somplak penggarisnya atau bercoak. Nah, yang selanjutnya itu sebelum dipakai penggaris lebih baik diperiksa terlebih dahulu ketegak lurusannya. Jadi sebelum kita memakai kita harus lihat dulu itu penggarisnya bagus apa kagak. Dengan caranya meletakkan penggaris segitiga pada garis lurus. Selanjutnya ada jangka dan kelengkapannya. Nah, macam-macam jangka itu ada jangka besar, sedang, kecil, dan jangka olen. Jangka besar biasanya digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 sampai 200 mm, sedangkan jangka sedang biasanya untuk menggambar 50 sampai 100 mm. Jangka kecil biasanya untuk menggambar yang lingkaran yang berdiameter 5 sampai 50 mm. Sedangkan jangka orlen biasanya menggambar lingkaran dengan diameter 1 sampai 5 mm. Oke, selanjutnya ada macam-macam mal. Macam-macam mal biasa terdiri dari mal huruf,
busur atau kurva, lingkaran, dan elips atau mal khusus. Nah, ini contoh mal huruf. Mal huruf dipergunakan untuk membuat huruf dengan bantuan pensil mekanik atau rapido. Mal huruf mempunyai ukuran 0,25, 0,35, 0,5, dan seterusnya. Berikut adalah contoh gambar dari mal huruf. Selanjutnya ada mal busur. Mal busur dipergunakan untuk membuat lengkungan-lengkungan yang teratur, misalnya lengkungan parabola, hiperbola, episilkoida, hiposikoida, dan semacamnya. Berikut adalah contoh dari mal busur. Selanjutnya ada mal elips. Mal elips digunakan untuk membuat elips, misalnya gambar-gambar silinder, cincin poros, dan bentuk-bentuk elips lainnya. Nah, ini contoh dari mal elips. Nah, ini berikut adalah contoh dari pembuatan gambar menggunakan mal elips. Selanjutnya ada mal atau sablon dengan bentuk lain. Mal atau sablon dengan bentuk lain yang khusus ini mempunyai bentuk bermacam-macam. Misalnya untuk simbol pengerjaan, tanda pengerjaan, anak panah, lingkaran, simbol-simbol, konstruksi pipa-pipa, konstruksi listrik, dan lain-lain. Berikut adalah contohnya. Oke, selanjutnya ada penghapus dan pelindung penghapus. Penghapus dipergunakan untuk menghapus garis pensil yang tidak berguna. Nah, penghapus sendiri itu harus putih dan yang halus supaya tidak merusak kertas gambar. Nah, ini contoh dari penghapus yang sering kita gunakan. Selanjutnya ada papan gambar dan meja gambar. Papan gambar ukurannya disesuaikan dengan ukuran kertas. Misalnya untuk kertas ukuran A0 mempunyai ukuran 1200 mm x 900 mm dan seterusnya. Mesin gambar adalah mesin manual yang digunakan untuk memudahkan dalam menggambar teknik. Oke, next. Nah, ini contohnya mesin gambar. Nah, di sini itu ada tiang horizontal, tiang vertikal, penggaris, head pro, dan tiang pembantu. Tiang horizontal sendiri digunakan sebagai penompo mesin untuk dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Nih, jadi di sini tuh dia bisa ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya ada tiang vertikal. Digunakan untuk menompa mesin atau head pro untuk dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Yang ini bisa ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada penggaris. Penggaris terdapat sepasang penggaris yang panjangnya 45 dan yang pendeknya itu 20 cm. Selanjutnya itu ada tiang pembantu. Tiang pembantu digunakan untuk tatakan roda yang berfungsi agar mesin dapat mengambang di papan sehingga head pro dapat melakukan plotting sehingga si gambar dapat menghasilkan gambar yang baik dan rapi. Jadi di sini itu ada roda untuk bergerak ke kanan ke kiri. Nih, di sini ada roda juga ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya itu ada head pro. Head pro itu fungsinya mirip jangka yang bisa diputar 360 derajat. Jadi memungkinkan si penggambar untuk menggambar ke segala arah. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita next ke soal latihan. Yang pertama itu apa kepanjangan dari JIS, NEN, DIN, SII pada standar gambar teknik. Yang kedua, langkah-langkah dalam penggunaan pena atau track pena. Yang ketiga, langkah-langkah dalam proses
membersihkan rapido. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis mal. Yang kelima, apa fungsi penggambaran apa fungsi pengambang pada mesin gambar. Nah, soal kelima ini dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya cukupi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.